S414. Bertemu Bayu. Lian mengajak Alex makan malam berdua saja. Dia memesan beberapa menu tanpa bertanya pada Alex. Banyak sekali. Alex keheranan. Makanlah sepuasnya. Titah Alex mulai mencicipi satu persatu hidangan di atas meja. Kau sedang lapar sekali? Tanya Alex pada Lian. Iya, jawab Lian. Alex ikut menikmati hidangan di atas meja dengan kurang antusias. Lian sebetulnya sengaja memesan banyak hidangan. Alex tidak akan berselera makan jika ada sesuatu yang sangat mengganggu pikirannya. Lian paham betul hal itu. Apa yang sedang mengganggu pikiranmu? Tanya Lian. Alex diam saja. Tak mau berbagi denganku. Tanya Lian lagi. Aku punya masa lalu yang sudah aku kubur dalam-dalam. Tapi baru-baru ini menyeruak ke permukaan tanpa sengaja. Rasanya bagai dentuman semburan api naga-naga di game-game yang sering kita mainkan. Jawab Alex. Wow, dahsyat sekali berarti. Alex mengangguk. Cinta? Tanya Lian hati-hati. Alex mengangguk pelan. Kak Nawang tahu? Alex menggeleng. Apa getaran dentuman itu cukup membuat goyah hubunganmu dengan Kak Nawang? Alex menggeleng. Sekokoh itukah cintamu pada Kak Nawang? Masa laluku begitu manis dan mendebarkan. Perlu waktu sangat lama untuk bisa menghapus cinta sekaligus benci yang kurasakan. Tapi dentuman yang kini melanda hatiku terjadi karena ternyata aku membenci sebuah kesalahpahaman. Rasanya sakit, luar biasa sakit. Hingga luka lebar yang sudah terbalut puli itu kini cedera kembali. Tapi cedera itu tidak mengganggu kasih yang kupunya untuk Nawang. Ucap Alex terlihat jujur. Lian manggut-manggut. Mimi Suzana pernah berpesan pada Kak Nawang untuk tidak terlibat dengan lelaki yang belum selesai dengan masa lalunya. Apa dentuman yang kini sedang terjadi bisa kau selesaikan dengan cepat? Tanya Lian. Entahlah. Alex merasa sangsi. Lian menghela napas dalam. Gesture tubuh, cara berbicara bahkan senyum Lian mirip sekali dengan Shon Dharma Wangsa. Pemuda tampan itu mengeluarkan 2 tiket menginap di resort Bali milik papa tercinta. Pergilah berlibur selama kau mau. Tiket ini untuk 2 orang. Jika ingin pergi sendiri, aku akan bilang pada Kak Nawang kau sedang menjalankan tugas dariku. Ucap Lian. Alex menatap 2 tiket liburan tanpa batas waktu di atas meja. Tiket khusus yang hanya diperuntukkan untuk kalangan eksklusif. Alex mengambil satu. Dia memang perlu waktu untuk menyendiri. Lian menghargai pilihan Alex lalu mengambil kembali tiket satunya. Apa 3 hari terlalu lama? Tanya Alex. Lian mengekeh. 1 bulan pun silakan, Lex. Tapi mungkin aku akan rindu berat padamu jika kau menghilang selama itu. Alex tersenyum. Dia selalu menyukai gelak tawa Lian yang renyah, tampan, serta bersahabat. Aku pun tak ingin berlama-lama jauh darimu. Sahut Alex. Ya, kita memang belahan jiwa yang tak terpisahkan. Timpa Lian kembali menyantap hidangan yang masih sangat banyak itu. Valerie sedang berada di mobil milik salah satu anak pejabat. Dia tampak ribut besar dengan anak pejabat tersebut hingga berakhir dengan didorongnya Valerie keluar dari mobil. Valerie terguling di trotoar, tapi untung saja seorang lelaki yang melihatnya segera menolong Valerie yang hampir saja tercebur ke selokan andai lelaki tersebut tidak sigap menolongnya. Hei, Bung! Teriak Bayu. Ya, lelaki tersebut adalah Bayu, rekan kerja Briana di Palicorp. Lelaki yang dipanggil Bayu membanting pintu dan tak peduli dengan panggilan Bayu. Dia melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Bayu segera memapah Valerie. Rambut gadis itu kusut masai, bawah matanya sedikit menghitam. Tunggu sebentar, aku bawa mobilku dulu ke sini. Pinta Bayu setelah membuka jaket lalu menutupi tubuh Valerie yang mengenakan baju super minim. Bayu segera berlari ke mobilnya lalu kembali berhenti di depan Valerie. Dia membuka kaca mobil. Naiklah, aku antar kau pulang. Valerie diam saja, melihat Bayu tak berkedip. Bayu keluar lagi dari mobil dan membukakan pintu mobil untuk Valerie. Kedua bahu Valerie dia rengkuh dengan sopan dan halus. Naiklah, udara malam ini sangat dingin. Sebentar lagi hujan. Bayu berbicara lembut, selembut semilir sang Bayu yang mengibarkan rambut ikal Valerie. Valerie masuk mobil. Bayu segera melajukan mobil dan langsung menanyakan rumah Valerie.
Di mana alamat rumahmu? Tanya Bayu. Valerie diam saja. Bayu tersenyum maklum. Yang tadi itu pacarmu? Bayu menoleh ke arah Valerie. Valerie menggeleng. Dia pelangganku. Jawab Valerie. Kening Bayu berkerut. Valerie tersenyum tipis. Aku penjajah tubuh. Tiap malam berganti pasangan demi sebuah bayaran. Tak ada reaksi terkejut dari Bayu. Tapi bukan berarti seenaknya memperlakukan perempuan seperti tadi. Mendorongmu keluar dengan sangat kasar. Apa dia tidak punya ibu atau saudara perempuan? Ucap Bayu tidak suka. Valerie melirik Bayu. Dia mengerutkan kening. Kau tidak jijik mobilmu dinaiki seorang penjajah tubuh sepertiku? Tanya Valerie. Bayu terdiam. Kenapa harus jijik? Kau itu manusia dan seorang perempuan. Dan tadi aku melihatmu diperlakukan dengan sangat kasar. Maaf, kau habis bermalam dengannya dan dia memperlakukanmu seperti tadi. Valerie mengangguk. Aku ketahuan bermalam dengan lelaki lain, sementara dia sudah membayarku dalam jumlah besar agar tidak bergontang-ganti pasangan. Dia marah lalu ya, berakhir seperti tadi. Aku merasa tidak salah. Profesiku adalah menyewakan tubuhku untuk dicicipi banyak pria. Valerie sengaja memilih ucapan lugas dan tampak menjijikan hanya untuk melihat reaksi Bayu. Tapi sedikit pun Bayu tidak menunjukkan reaksi jika dirinya memandang remeh dan jijik pada Valerie. Jangan lagi bertemu dengan lelaki seperti dia. Pilihlah lelaki yang bisa menghargai profesimu. Oh, maaf. Tentu saja kau tak menginginkan profesi seperti ini, bukan? Aku yakin pasti ada alasan khusus hingga kau terjun ke dunia kelam para lelaki pencari kenikmatan di luar rumah. Bayu sibuk berpikir kalimat apa yang tidak menyinggung Valerie. Valerie paham lelaki di sampingnya berusaha menjaga perasaannya dengan ucapan yang terlontar dari mulutnya. Gadis itu tersenyum miris. Dia menurunkan kaca mobil sedikit lalu memejam merasakan semilir angin malam yang segar, tapi lalu kembali ditutupnya kaca jendela. Hujan tiba-tiba turun sangat deras. Bayu mematikan pendingin ruangan mobil. Kau pasti kedinginan. Bayu meraih sweater di jok belakang lalu menutupi kedua paha Valerie yang terekspos sempurna karena hanya mengenakan rok mini super ketat. Hati Valerie menghangat dengan sikap Bayu. Tapi lalu ditepisnya perasaan hangat itu. Dia berpikir Bayu hanya menghargainya saja. Dingin-dingin seperti ini enaknya menyantap makanan yang hangat. Ucap Bayu. Valerie diam saja. Dia melihat minimarket lalu menunjuk ragu. Beli apa yang hangat di minimarket? Tanya Bayu. Ah, tunggu sebentar. Bayu menghentikan mobil di depan minimarket lalu secepat kilat meraih payung dan keluar dari mobil. Tak lama Bayu membawa 2 cup mie gelas serta susu coklat hangat. Hanya ini yang hangat. Apa tidak apa-apa? Tanya Bayu memberikan 1 cup mie gelas pada Valerie. Valerie mengangguk tipis. Keduanya menikmati mie gelas yang baru saja diseduh dengan air suam-suam kuku di dalam mobil, ditemani hujan deras yang mengguyur semesta. Terakhir mereka menyeruput susu coklat hangat dengan nikmat. Sungguh Valerie merasakan triple kehangatan. Jaket dan sweater Bayu yang menutupi tubuhnya, makanan serta sikap Bayu padanya benar-benar menghangatkan hati. Kenyang. Apa mau lagi? Tanya Bayu. Tidak, terima kasih. Sahut Valerie. Di mana tempat tinggalmu? Tanya Bayu. Valerie menyebutkan nama apartemennya. Bayu mengernyit. Itu adalah apartemen tempat tinggal Brianna. Tapi dia tidak mengatakan apapun pada Valerie jika dia memiliki teman di apartemen tersebut. Tidurlah. Aku akan membawamu dengan aman pulang ke apartemenmu. Biasanya di beberapa titik jalan menuju ke sana dari daerah sini selalu macet jika hujan tiba. Ucap Bayu. Valerie memang ingin sekali memejam. Hangat yang menjalar di tubuh dan pori-pori hatinya menimbulkan efek mengantuk. Sepanjang perjalanan menuju apartemen Valerie, Bayu memutar musik lembut pengantar tidur Valerie. Sesekali Bayu melirik gadis yang terpejam di sebelahnya. Dia merasa iba melihat keadaan Valerie. Jalanan memang macet di beberapa titik, tapi mobil tetap melayap hingga berhasil keluar dari kemacetan. Hujan pun sudah mulai mereda, menyisakan gerimis yang membuat syahdu malam itu. Hingga Bayu pun tiba di apartemen Valerie. Tapi sepertinya Valerie tidur teramat pulas. Bayu diam saja memainkan ponsel. Tidak tega membangunkan Valerie. 15 menit kemudian Valerie terbangun dan dia terkejut. Ya ampun,
sudah sampai. Maaf, maaf aku ketiduran beneran. Kenapa tidak dibangunkan? Valerie menegakkan tubuh. Tidurmu pulas. Aku tak tega membangunkanmu. Jawab Bayu dengan senyum lega. Berapa lama kau menungguiku tidur? Tanya Valerie malu. Sebentar, hanya 15 menitan. Mem, terima kasih sudah berkenan mengantarku pulang. Valerie membuka jaket dan sweater Bayu. Jangan dilepas, pakailah. Tutupi wajah dan tubuhmu saat masuk unitmu. Cegah Bayu. Sekali lagi Valerie berterima kasih lalu berpamitan dan hendak turun dari mobil, tapi Bayu mencegahnya. Tunggu sebentar, ujar Bayu. Siapa namamu? Valerie terdiam beberapa saat. Valerie, lirik suara Valerie. Aku Bayu. Boleh ku minta nomormu? Valerie mengernyit. Untuk apa? Untuk mengajakmu makan di tempat yang lebih pantas dan memesan makanan yang lebih bagus dari yang kita makan tadi saat hujan deras. Sahut Bayu. Valerie kembali mengerutkan kening. Hei, aku sudah bilang profesiku apa, kan? Bayu mengangguk. Iya, kau sudah bilang tadi. Aku mengingatnya dengan jelas. Ucap Bayu. Lalu kenapa mau mengajakku makan segala? Apa kau tidak malu nanti? Kali ini Bayu yang mengerutkan kening. Kenapa mesti malu? Ayolah, apa aku minta nomormu? Boleh. Oh, sorry. Kau pasti mau berkencan semalam denganku, kan? Aduh, kenapa jeti baper tidak jelas? Valerie mengekeh dan menepuk dahi lalu menyambar ponsel yang berada di tangan Bayu. Komik kapan saja kau mau. Aku akan siap memberikanmu kehangatan. Kedip Valerie. Bayu tersenyum. Aku hanya ingin mengajakmu makan malam. Tidak lebih. Ucap Bayu dengan sorot mata sangat lembut dan bersahabat. Valerie kembali tertegun sesaat. Tapi lalu menepis pikiran-pikiran aneh di kepalanya. Oke, ku pinjam jaket dan sweatermu. Ku kembalikan saat kita hendak berkencan. Bayu seketika menempelkan telunjuknya di bibir Valerie. Aku bukan lelaki seperti itu. Aku tulus hanya ingin mengajakmu makan malam. Nah, sekarang pulanglah. Kau harus segera beristirahat. Ucap Bayu lembut. Valerie gugup. Dia segera berpamitan karena salah tingkah dengan sikap Bayu. Untuk pertama kalinya Valerie merasakan kehangatan yang tulus dari seorang lelaki, meski lelaki itu tahu siapa dirinya.